Halo, perkenalkan nama saya Fikri Prasetyo Utomo dengan nomor NIM 226023340001. Hai, saya Putri Aprilia dengan NIM 226023340011. Hai, saya Ella Fogentari dengan NIM 226023340021. Halo, nama saya Bagas Hadi Pratama Putra dengan NIM 226023340024. Halo, saya Karima Nusafira dengan NIM 226023340025. Hai, saya Sylvia Dewi Febriani dengan NIM 2260233408. Kami merupakan mahasiswa program studi pengelolaan usaha rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari Pancasila di dalam kehidupan bangsa Indonesia? Kalau mau tahu, ikutin terus ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila. Yang pertama itu identitas. Nah, identitas itu yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupannya. Fungsi Pancasila yang kedua itu yaitu kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia itu yaitu mengacu pada suatu yang unik dan khas yang berbeda, tidak ada yang pribadi yang benar-benar sama. Nah, Pancasila kepribadian itu disebut juga sebagai kepribadian bangsa-bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kekayaan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah serta amal perbuatan masyarakat bangsa Indonesia sejak dahulu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah diyakini oleh masyarakat Indonesia sehingga memunculkan tekad untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan hasil kesepakatan dari pendiri bangsa melalui musyawarah dan diskusi yang sangat panjang, sehingga Pancasila merupakan hasil kesepakatan yang tepat karena Pancasila telah mampu menggambarkan budaya yang ada di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Baik, sekarang kita sedang berada di Universitas Negeri Yogyakarta, dan di sini kita akan menanyakan ke beberapa mahasiswa tentang pendapat mereka mengenai fungsi Pancasila dalam kehidupan di bangsa Indonesia. Dan penerapan-penerapan apa aja sih yang mereka lakukan di kehidupan kampus? Kalau mau tahu, ikutin terus ya. Halo, sekarang saya sedang dengan salah satu narasumber. Dengan siapa, Kak? Aini Rofiko Kakak dari fakultas mana? dari Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, FMIPA. FMIPA. Boleh saya tanya-tanya sebentar? Boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Baik, Kak. Kita semua tahu bahwa Pancasila dijadikan dasar negara di negara kita. Menurut opini Kakak, apa sih arti Pancasila itu? Aduh, Pancasila. Sila tuh dasar gak sih? Setauku ya. Aku gak ngerti siapa, tapi kalau arti Pancasila buat Indonesia sendiri pada umumnya itu penting banget, soalnya tuh kayak pondasi awal dari sebuah negara kan punya dasar negara. Nah, dasar negara itu tuh kita punya Pancasila. Jadi mau dibawa kemanapun negara kita nanti, kalau dasarnya udah kuat itu aman. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apakah Pancasila itu penting untuk dijadikan fungsi bagi bangsa Indonesia? Jika penting, mengapa, dan tidak mengapa? Ya, kayak tadi ya, karena itu dasar,
Jadi sangat-sangat penting. Kalau sesuatu itu nggak punya alasan atau nggak punya dasar, ibaratnya bangunan nggak punya pondasi, itu mau sebagus apapun bangunannya, mau sekokoh, setinggi apapun, sebagus apapun tuh nggak bertahan lama. Tapi kalau pondasinya bagus, kuat, kokoh, itu mau dibawa dibentuk manapun, mau diapa-apain itu bakal kuat. Itu menjadi penting. Kalau nggak pentingnya nggak ada. Itu penting banget apalagi zaman sekarang ya, kita zaman modern kayak gini, media sosial, TikTok, kita tahu lah, kita mesti tahu Korea lah, kita tahu mana-mana ya kan. Tapi sejauh kita masih punya dasar negara tuh, sejauh ini masih aman sih, karena kebetulan juga warga negara Indonesia tuh sangat-sangat mempunyai jiwa nasionalis tinggi, yang mana itu juga didasari dari kita punya dasar negara yaitu Pancasila. Jadi sangat-sangat penting, nggak pentingnya. Oke, penting banget ya Kak ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah Kakak sendiri sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Belum ya, coba di ini ya, Tuhan Yang Maha Esa, Insya Allah udah ya. Terus kemanusiaan yang sedang beradab, nggak tahu udah belumnya, tapi udah diusahain lah. Adil, beradab, Satuan Indonesia juga sejauh ini saya nggak memecah belah siapapun, berarti ya aman. Terus apalagi ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bersama perwakilan. Insya Allah masih proses, tapi ya nggak melanggar amat. Terus keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu tuh, kamu nggak ngerti itu kewajiban siapa ya? Keadilan kita. Keadilan sosial bagi ya kan yang kelima. Iya. Mungkin kakaknya bisa nyebutin contohnya. Mungkin kalau sila pertama saling toleransi antar umat beragama. Oh, itu jelas, itu aman kok, insya Allah sih. Soalnya saya kuliah di UNY, sekelas ada yang Kristen, ada yang ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang apa tuh, kita saling sharing-sharing aja, nggak ada masalah. Oke, berarti kakaknya sudah menerapkan ya, insya Allah ya, pastinya. Udah berusaha. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semangat. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber. Dengan kakak siapa boleh tahu? Rahel Ya, Kak Rahel ya. Kak Rahel dari jurusan apa nih? dari JPTO Otomotif. Wah, otomotif. Nah, di sini aku mau sedikit nanya-nanya nih Kak tentang Pancasila. Menurut kakak Pancasila itu apa? Yang kita pelajari ya dari SD, dari SD, SMP, SMA itu bahwa Pancasila dijelaskan bahwa sebagai dasar negara ya. Dasar negara. Iya. Nah, menurut kakak dasar negara itu penting nggak gitu? Maksudnya tuh si Pancasila ini penting nggak? Ya, Pancasila ya dari kalau dulu ya, jujur aja dari SD, SMP, mungkin baru sadar waktu SMA ya karena lebih luas lagi. SD, SMP tuh ya taunya bahwa itu mata pelajaran gitu. Ya, meskipun di situ nanti ada beberapa penerapannya ya. Biasanya kan kayak apa yang kamu lakukan, hal-hal simpel seperti apa menghargai sesama dan kawan-kawannya kan mesti dijelaskan juga kan di situ. Tapi kita kalau SD sama SMP kan belum paham ya. Terus lebih mendalamin lagi di SMK, kebetulan saya SMK dan juga di perkuliahan ini. Jadi penting gitu. Iya, penting banget sih setelah sadar aja gitu. Kalau dulu kan nggak sadar ya. Gitu aja. Oke. Nah, udah tahu penting gitu, sekarang kakak gimana nih penerapan kakak tentang nilai-nilai Pancasila itu? Kebetulan saya dibesarkan di keluarga yang multikultur juga, sama keluarga yang banyak agama di keluarga besar saya tuh banyak juga, sama sukunya juga saya setengah Chinese juga. Ya, terus sama bapak asli Jawa, terus simbah itu ada Sumatera.
Ya, jadi kulturnya banyak ya. Jadi ya dari kecil sudah diajarin dari orang tua sih kayak gitu. Jadi tapi kan kita nggak tahu kalau itu bentuk dari Pancasila ya. Jadi gitu. Penerapannya sih banyak sih, dan kebetulan juga di UNY ini kita tahulah banyak banget seperti banyak suku ya kan, dari Sabang sampai Merauke juga ada, agama juga banyak sekali, terus sifat-sifat karakter seperti apa. Jadi tambah lagi diimplementasikan, apalagi saya juga anak organisasi, terus juga harus manajemen SDM juga harus mengetahui kan, harus paham juga gimana. Jadi itu penerapannya itu dilakukan setiap hari sih ya. Iya, jadi saling menghargai. Iya, saling menghargai. Terus ya contoh-contohnya sih banyak sih gitu. Iya. Oke, nah mungkin cukup segini aja Kak. Makasih ya waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisisnya. Yang pertama dari sisi verbalis. Verbalis merupakan upaya memahami Pancasila dari rangkaian kata yang diucapkan. Contohnya adalah pengucapan 5 sila pada Pancasila. Yang kedua dari sisi konotatif. Konotatif merupakan upaya memahami Pancasila dengan menggunakan ratio. Contohnya dimaknai dengan penggunaan media sosial dalam konteks kepancasilaan. Dan yang ketiga ada denotatif. Denotatif merupakan kerukunan berbangsa dalam keberagaman ras, suku, agama, dan budaya yang menunjukkan konkretisasi pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kesimpulan dari video kali ini berdasarkan hasil wawancara kita terhadap beberapa masyarakat yang berada di lingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta adalah mereka sudah memahami tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan mereka yang notabene adalah sebagai seorang mahasiswa, mereka sudah menerapkan fungsi dari Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam lingkungan kampus. Baik, sekian video pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Fikri Prasetyo Utomo mewakili rekan-rekan kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.